Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ila hadratin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ila jami'i masyayikh al-qaya wa bil khusus Rama Kiai Haji Muhammad Anwar Mansur wa ila jami'i mu'alifil kutub khususun mu'alif Khulasah Nurul Yakin wa jami'i muslimin wal muslimat. Al-Fatihah. Sebelum memulai pembahasan, silakan mahasiswa yang mau bertanya silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Langsung saja. Untuk pagi ini saya ada pertanyaan mengenai ayat yang menyatakan, yang membahas tentang perzinahan, yaitu az-zaniyatu waz-zani fajlidu kulla wahidin mi'ata jaldah. Yang mana kasus ini seperti yang ada dalam sejarah mengenai kisahnya dua orang pezina, yaitu Mu'maiz bin Malik dan Juhainah, yang mana mereka mengakui kesalahannya kepada Kanjeng Nabi dan minta dihukum sesuai dengan hukum syariat, yaitu dirajam. Nah, yang saya tanyakan dari kisah tersebut, dari ayat ini, kalau dipandang dari sisi ilmu balaghah, itu apakah sama dengan badai tartib seperti yang terdapat dalam ayat as-sariqu was-sariqatu? Karena satu ayat pertama itu kalau secara badai tartib menggunakannya muzakkar dulu baru muannas, as-sariqu was-sariqatu. Sedangkan yang dalam kasus perzinahan itu mu'annas dulu baru muzakkar, az-zaniyatu waz-zani. Nah, itu apakah juga contoh kedua ini sama masuk dalam contoh badai tartib, dan mungkin apa min dzalika tawsyi'u wa tardidu tartibun ikhtira'un aw ta'didu. Nah, itu nazman badai tartibnya seperti itu. Apakah itu sama dengan contoh badai tartib yang dalam kasus pencurian atau tidak? Kedua, masih dari ayat yang sama, zaniyatu wazani fajlidu kulla wahidin minhuma mi'ata jaldah. Kalau dalam tafsir-tafsir seperti salah satunya dalam tafsir Tobari, di sana dikatakan bahwa fa dalam lafadz fajlidu itu merupakan fa'robito. Nah, itu fa'robito itu mungkin minta penjelasan mungkin dari Alfiyah atau nazm lainnya, itu seperti apa yang dimaksud fa'robito. Dan yang ketiga, mungkin bisa disambungkan kepada usul fikihnya, apa furu' yang timbul dari masalah ini, seperti itu. Mungkin itu saja 3 pertanyaan yang saya tanyakan. Terima kasih atas waktunya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Muncul pertanyaan mengenai ayat suci Al-Quran, yaitu surat
An-Nur ayat 2. Wasyaniyatu wasyani fajlidu kulla wahidin minhuma mi'ata jaldah. Asyaniyatu wasyani fajlidu kulla wahidin minhuma mi'ata jaldah. Faknya dalam lafaz fajlidu ini dalam tafsir Imam Qurtubi atau tafsirnya Imam Jalaluddin Asyuyuti, ini adalah faknya Fa'robidah dalam Alfiyah, yaitu waqarun biswa hatman jawaban. Waqarun biswa hatman jawaban lau ju'il syartan li'in awariya layan ja'il. Dalam Alfiyah waqarun biswa hatman jawaban lau ju'il syartan li'in awariya lam yanja'il. Wajib menampilkan sya apabila jawab tidak bisa menjadi syarat. Jawab yang tidak bisa menjadi syarat dalam kitab Syubyan syarahnya Alfiyah itu ada 8, ada 7. Dalam syair mengatakan tertumpul dalam nazman ismiyatun tolabiyatun wa bijamidi wa bima wa bilan wa bitanfisi wa bima wa qad wa bilan wa bitanfisi. Dalam kitab Hasyiah Syubyan juz 4 halaman 29. Ini namanya Sya'rabidah. Lalu muncul pertanyaan, apa usul sahih ayat wasyaniyatu wasyani? Usul sahihnya masuk dalam beberapa pembahasan. Salah satunya umumul ashas yastalzimu umumal ahwal wal asminah wal amkinah. Contohnya wasyaniyatu. Lalu ilmu ma'ani, ilmu balaghahnya apa? Apakah beda taklif? Sebelum menjawab pertanyaan, alangkah istimewanya
alangkah barokahnya memulai membaca siratun Nabi, sejarah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dalam Khulasah Nur Yakin mengatakan as-sanatu al-ula minal hijriyah, pada tahun 1 Hijriah, pada tahun Nabi Muhammad sudah ada di Madinah. Nabi Muhammad pada tahun pertama Hijriah, Nabi Muhammad membangun masjid dan masjidan. Waqad amila binafsi liyurahibna al-muslimina fil amal. Pada waktu Rasulullah bersama dengan umat Islam membangun masjid, Rasulullah melakukan pekerjaan bersama dengan sahabat Nabi. Rasulullah langsung terjun, langsung mengikuti pembangunan masjid untuk supaya umat Islam memiliki rasa cinta, supaya umat Islam memahami bahwa pimpinan adegan terjun untuk bersama-sama membangun masjid, maka masyarakat merasa senang. Inilah mata kuliah yang diajarkan oleh Nabi Muhammad, bahwa seorang pemimpin mau bekerja bersama dengan anak buahnya. Nabi Muhammad langsung ikut bekerja dengan para sahabat. Lalu wafiha syuri'a al-azan, pada tahun 1 Hijriah muncul syariat azan, sehingga pada tahun 1 Hijriah Islam mulai mengenalkan syariat-syariat Islam seperti azan dan lain-lain. Lalu pada waktu Nabi Muhammad sudah ada di Madinah, muncul beberapa permasalahan agama. Nabi Muhammad menghadapi masalah-masalah agama, termasuk salah satu umat Islam
yang bernama Ma'is dan Juhaina, wanita dari suku Juhaina melakukan perbuatan zina. Lalu setelah melakukan perbuatan zina, umat Islam ini merasa selalu berdosa. Umat Islam ini merasa mendapat hukuman dari Allah seandainya tidak taubat, seandainya tidak sowan pada Nabi Muhammad. Inilah kehebatan umat Islam zaman Nabi, melakukan maksiat, merasa dirinya penuh dengan lumpur maksiat, merasa hina, merasa penuh dengan dosa, sehingga suatu hari umat Islam ini menghadap kepada Nabi Muhammad, lalu minta supaya Nabi Muhammad menghukum supaya kesalahan-kesalahan yang selalu menghantui bisa hilang, lalu seandainya meninggal dalam keadaan Allah telah memaafkan. Lalu muncul ayat وَالزَّانِيَاتُ وَالزَّانِي فَاجْلِدُوا كُلَّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا مِائَةَ جَلْدَةٍ. Wanita yang zina, laki-laki yang berzina, maka hukumannya mendapat 100 cambukan. Muncul pertanyaan, ayat ini apakah umum ataukah ayat ini khusus pada zaman Nabi? Mengenai pertanyaan ini, apakah ayat ini khusus untuk zaman Nabi atau umum? Mengenai pertanyaan ini tampil jamul jawab dalam usul fikih. Jamul jawab mengatakan mas'alatun dalam masalah lafaz yang umum. Lafaz umum yaitu al-lafzu yastawritu as-solihah lam. Lafaz umum yaitu lafaz yang menghabiskan satuan-satuan makna daf'atan wahidah. Ini lafaz umum.
sehingga dalam jamul jawab menjelaskan lafaz-lafaz yang umum, salah satunya adalah an-nakirah fi siyaqil imtinan. Lafaz yang nakirah apabila ada dalam susunan kalimat yang mengandung makna imtinan, makna anugerah, maka menunjukkan makna umum. Contohnya adalah wa yunazzilu alaikum minas samai ma'an. Lafaz ma'an adalah nakirah swi alamil isbat lil imtinan. Maka faedahnya umum. Ayat ini walaupun pada asbabun nuzul, ayat ini muncul pada waktu tahun 2 Hijriah, pada waktu syuhada sedang melakukan jihad, lalu mau sholat, tidak ada air. Melihat asbabun nuzul adalah ayat yang muncul dalam keadaan khusus, yaitu syuhada yang sedang melakukan jihad, lalu mau sholat, tidak ada air. Lalu Nabi Muhammad berdoa kepada Allah. Ad-du'a'u silahul mu'min. Doa adalah senjata umat Islam. Lalu setelah Nabi berdoa, muncul ayat wa yunazzilu alaikum minas samai. Lalu Allah menurunkan air hujan, sehingga walaupun lafaznya ma'an mufrad fi alamil isbat, ini faedahnya umum sebab lil imtinan. Sehingga ulama-ulama fikih mengatakan bahwa mengenai macam-macam air, yang pertama adalah tahir mutahhir, yaitu manasyala minas samai au naba'a minal ardi. Sebab lafaz ma'an ini adalah umum. Sehingga Imam Isnawi dalam kitab Tamhid, lalu dalam kitab Muhtasar Alai mengenai air tahir mutahhir menggunakan lafaz wa yunazzilu alaikum minas samai ma'an. Ma'an walaupun mufrad fi alamil isbat, sebab ia lil imtinan, maka faedahnya umum. Lalu lafaz umum
seperti tulun, ayun, lalu salah satu lafaz umum dalam jamul jawama adalah umumul asyasi yastalsimu umumul ahwal umumul asminah umumul biqai. Lafaz yang umum dalam bentuk manusia seperti wasyaniyatu wasyani ini termasuk umumul asyas, sehingga Allah menggunakan lafaz wasyaniyatu ini memiliki kepahaman umumul ahwal, umum dalam keadaan, umumul asminah, umum dalam zaman. Walaupun ayat ini muncul pada zaman Nabi, tetapi selalu umum untuk zaman setelah Nabi. Atau ayat ini masih berlaku pada tahun 2026. Dan ayat ini umum baik tahun 2000 atau 2001. Siapa yang melakukan zina fajlidu mi'ata jaldah. Apabila ghairu muhsan melakukan zina, wajib mendapat cambutan jilid 100 kali. Wal biqai umum dalam semua tempat, sehingga entah terjadinya zina ada di Jawa Timur atau Jawa Tengah atau Jawa Barat, ayat ini umum berlaku pada semua manusia. Lalu dengan adanya lafaz ini umumul asyas, maka boleh untuk ditahsis. Lafaz yang umum menerima tahsis, sehingga laki-laki maupun perempuan yang muhsan, maka hukumannya adalah diancam. Ini bentuk tahsisnya. Sebab lafaz wasyaniyatu wasyani umum berarti menerima tahsis, sehingga dalam faktor tarif laki-laki maupun perempuan yang muhsan, yang punya istri atau punya suami, maka hukumannya dirancam dengan memenuhi persyaratan dalam faktor tarif. Syaratnya 4: Islam, baligh, akal, lalu sudah pernah melakukan jima
pada pernikahan yang soleh. Maka seandainya muhsan, maka hukumannya adalah rajam. Sesuai dalam jamul jawabat yang mengatakan wa umumul ashas yastalzimu umumal ahwali wal asminati wal miqa'i li'annaha la rina lil ashasi anha faqawluhu ta'ala asyaniyatu wasyani fajlidu kulla wahidin minhuma mi'ata jaldah ay ala ayyi halin ana wa fi ayyi zamanin wa makanin ana wa khusyya minhu al-muhsan fayuljamu wa qawluhu wa la taqra'u zina. Inilah apa yang disampaikan dalam jamul jawab. Lalu muncul pertanyaan mengenai ilmu balaghah, mengenai ilmu ma'ani, mengenai ilmu bada. Ilmu bada yaitu wa ma fi tafsiril kalam bil badri wassalam nu'rafu yud'a bil badri wassalam. Salah satu di antara ilmu bada dalam kitab Juman ini, kitab Juman syarahnya kitab Juman, nazam Juman, atau dalam Lubbil Mahsyul. Contoh bada yaitu bada tartib. Bada tartib dalam Lubbil Mahsyul halaman 182. Contohnya adalah wa in akhadna minan nabiyyina mitsaqahum wa minka wa Nuhi wa Ibrahima wa Musa wa Isa bin Maryam. Dalam kitab Lubbil Mahsyul halaman 182 sampai 183 mengatakan salah satu bada namanya bada tartib, nazamannya yaitu min zalika tawsi'u wa tartibu tartibul ikhtira'in aw ta'tidu. Salah satu bada tartib contohnya adalah
Wa in akhadna minan nabiyyina mitsaqahum wa minna wa min Nuhi wa Ibrahim wa Musa wa Isa bin Maryam. Makna ayat ini ada dua bagian nasib. Makna ayat ini ada dua bagian nasib atau ayat 7 surat Al-Ahzab. Wa in akhadna minan nabiyyina mitsaqahum wa minna wa min Nuhi wa Ibrahim wa Musa wa Isa bin Maryam. Dalam ayat 7 surat Al-Ahzab memiliki dua catatan mengenai satu, mengenai ulil azmi. Nabi jumlahnya ada 124.000 dan yang wajib diketahui ada 25. Lalu ada yang ulul azmi. Ulul azmi yang pertama, yang paling mulia, yaitu wa minka ay Muhammad. Yang pertama Nabi Muhammad, wa minka lalu Nuhin Nabi Nuh, lalu Ibrahim, lalu Musa, lalu yang kelima wa Isa bin Maryam. Ini namanya catatan bahwa ulul azmi yang jumlahnya ada 5, yang paling utama yaitu urutan yang pertama wa minna ay Muhammad. Yang pertama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu alaihi wasallam. Lalu yang kedua Nabi Nuh, yang ketiga Nabi Ibrahim, yang keempat Nabi Musa, yang kelima adalah Isa bin Maryam. Ini satu ilmu gede. Lalu ayat ini memiliki banyak tarikh dari sisi sejarah mengenai urutan tahun. Ayat ini mengandung nilai banyak bahwa yang muncul pertama kali adalah Nabi Nuh. Nabi Adam, lalu muncul Nabi Nuh. Lalu Nabi Ibrahim. Lalu setelah Nabi Ibrahim, Nabi Musa. Lalu setelah Nabi Musa, beberapa tahun muncul Nabi Isa bin Maryam.
Ini nilai baca dari sisi tahun atau sejarah munculnya Nabi. Yang pertama Nabi Nuh, lalu Nabi Ibrahim, wa Musa, lalu Nabi Musa, lalu Isa bin Maryam. Ini sesuai sejarah, sesuai tahun, sesuai urutan tahun, seperti yang ditulis dalam Aqidatul Awal. Adamun Idrisun Nuhma Sholeh wa Ibrahim Muttaba. Yang pertama Nabi Adam, Nabi Idris, lalu Nabi Nuh. Adamun Idrisu Nuhun. Manusia yang pertama kali yang ada di bumi, yang pertama adalah Nabi Adam. Adamun, lalu Nabi Idris. Adamun Idrisu Nuhun, lalu Nabi Nuh. Lalu setelah beberapa tahun Nabi Idris, lalu beberapa tahun muncul Nabi Ibrahim. Lalu Lutun, Nabi Lut ini termasuk memiliki pamannya namanya Nabi Ibrahim. Lutun wa Ismail wa Ishaqun ada Ya'qub Yusufu wa Ayyub tada. Syu'aib Harun, Nabi Syu'aib, lalu Nabi Harun, Nabi Musa, lalu Ilyas, Yunus, Zakaria, Yahya, Isa wa Toha, Khotimun, Da'oya. Ini mengandung nilai gadget tertib dari sisi sejarah mengenai ayat wa min Nuh wa Ibrahim wa Musa wa Isa bin Maryam. Ini namanya baca tertib sesuai tahun sejarah. Adamun Idrisun Nuhma Sholeh wa Ibrahim Muttaba. Lutun wa Ismail Ishaqun kada Ya'qub Yusuf wa Ayyub tada. Syu'aib Harun wa Musa wa Yasha Zulkifli Daud Sulaiman tada. Ilyas Yunus Zakaria Yahya Isa wa Toha Khotimun
Raya Isa Nabi Isa wa Noha lan Nabi Muhammad alaihi wassalatu wassalamu wa alaihim makamatil ayyamu dalam nur dalam yang ditulis oleh ulama dari Merah Putih atau dari Jawa, yaitu Al-Alim Al-Alama Imam Nawawi Al-Baghdadi menulis mengenai nazam Aqidatul Awam. Beliau mengatakan bahwa Nabi Muhammad mengatakan siapa yang hafal nazam Aqidatul Awam dijamin masuk surga sesuai tulisan yang ditulis oleh Imam Nawawi Al-Jawi dalam kitab Nurul Dulam syarahnya Aqidatul Awam. Lalu dalam tafsir Al-Qurtubi mengenai ayat wasyaniyatu wasyani, mengapa Allah menyusun lafaz asyaniyatu pertama kali? Kenapa Allah tidak susunannya tidak dibalik semisal asyani wasyaniyatu? Seperti dalam masalah ayat syariah yang pertama adalah laki-laki wasyaritu wasyariatu. Kenapa mengenai ayat wasyaniyatu wasyani lafaz urutan yang pertama perempuan? Dalam masalah ini ulama-ulama tafsir seperti Imam Qurtubi mengatakan ini termasuk dari tartib, tujuannya yaitu Allah ingin mengatakan bahwa perbuatan zina muncul paling banyak dari perempuan, sebab perempuan memiliki volume syahwat yang melebihi daripada nafsunya laki-laki. Lalu ada yang mengatakan, ulama tafsir mengatakan, sebab perbuatan zina memiliki dampak banyak sekali pada perempuan. Setelah zina, maka bisa mengalami hamil. Lalu setelah hamil melahirkan, sehingga masalah zina permasalahan yang paling banyak perempuan. Sehingga sebab perempuan adalah
muncul yang pertama atau sesuatu yang memiliki hukum, maka sesuai dengan tertib Allah menyusun lafaz asyaniyatu pada lafaz yang pertama, wasyaniyatu wasyani. Lalu kenapa dalam ayat wasyaritu wasyaritatu Allah menyusun lafaz pertama laki-laki? Sebab dalam mengenai kejahatan pencurian mayoritas kebanyakan pelakunya adalah laki-laki. Sebab laki-laki memiliki sifat syuja'un, pemberani, lalu ia berani mencuri milik orang lain. Dengan alasan inilah mengenai permasalahan zina, maka yang layak untuk ditampilkan nomor satu adalah perempuan. Sehingga lafaz asyaniyatu posisinya pada yang pertama, lalu disusul dengan wasyani. Sedangkan mengenai masalah kejahatan pencuri syariah mayoritas dilakukan oleh laki-laki, maka sesuai dengan tertib Allah menyusun kalimat yang pertama adalah laki-laki. Wasyaritu wasyaritatu faqtu. Wasyaniyatu wasyani fajlidu. Mengenai jawab ada fa. Ini namanya fa robidah atau namanya fa jasyah. Sesuai dalam syarahnya Alfiyah, Kitab Sofyan dalam syair mengatakan ismiyatun tolabiyatun wa bijamiti wa bimawalan wa'ad wa bitan sisi wa bima wa'ad wa bilan wa bitan sisi. Jumlah yang berupa ismiyah yang tidak layak menjadi syarat atau jumlah tolabiyah ini wajib ada fa. Fa robidah dalam Alfiyah mengatakan waqrul bima hatman jawaban laujuil syaitan li'in awwiriya lam yanja'il. Waqrul bima hatman jawaban laujuil. Wajib menempelkan fa pada jawab seandainya jawab itu tidak layak menjadi syarat. Jawab yang tidak
layak menjadi syarat ada 7 tertumpul dalam nazam atau syair ismiyatun tolakiyatun wa bijamiti. Mudah-mudahan ngaji ini membawa barokah manfaat. Al-Fatihah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.